ada sesuatu yang tidak berguna. Semuanya bermanfaat. Karena barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ibu sering mendengar barokah, yang mudah-mudahan barokah. Barokah itu artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Kalau dalam umur berarti dalam umur ini banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada umur tersebut. Nah, ini diantara yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Nanti insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Ya, nanti upayakan kalau tidak ada halangan, kalau sehat, dan saya doakan semuanya sehat mudah-mudahan dan bisa mengamalkannya nanti. Ya, jadi ini yang pertama. Al barokah fi umrihi, akan diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, waziyadatu fi malihi. Ini juga yang paling disukai oleh banyak orang. Apa? Ditambah banyak hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya manusia itu biasanya ingin punya duit banyak, ya Bu ya. Bener nggak Bu? Nggak ada orang yang nggak butuh duit. Makanya ayatnya mengatakan kan hatta zurtumul maqabir. Jadi orang itu cintanya dengan dunia itu sampai dia mati. Dia kalau mati baru selesai cinta dunia itu. Ya. Nah, orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah ini, dia insya Allah akan ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu Bu, kalau dibilang apa namanya cukup itu kayaknya itu kurang terus kalau masalah uang itu. Ya, nyatanya itu orang-orang yang sudah punya banyak duit juga mereka juga masih cari duit juga, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita yang berpuasa nanti mudah-mudahan Allah tambah harta kita yang kita gunakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak dilarang dalam agama, kita kaya nggak dilarang, ya. Kenapa? Karena kalau kita kaya kita gunakan untuk menolong orang kan bagus juga. Kalau kita gunakan untuk beribadah kan bagus juga, gitu. Makanya silahkan kaya, tapi kekayaan itu jangan ditaruh di hati, cukup ditaruh di tangan. Artinya apa? Untuk membantu orang, ya. Jadi nggak apa-apa, kaya dalam Islam nggak dilarang, asalkan kita bisa menempatkannya, bisa menggunakannya dengan baik. Yang memang yang namanya harta itu ya hisabnya jangankan yang haram, yang halal juga ada hisabnya, apalagi yang haram, ya kan? Nah, disampaikan banyak cerita itu dalam kisah, dalam apa namanya riwayat, orang yang kaya itu nanti hisabnya itu lebih lama dibanding orang yang miskin. Jadi kalau orang yang miskin itu apa sudah masuk surga duluan, ini orang kaya ini masih ditanya sama Allah hartanya ini, ya. Ini hartanya dari mana, dikeluarkan kemana, ditanya itu. Kalau nggak salah itu sampai 500 tahun bedanya itu. Jadi yang orang yang miskin sudah masuk surga duluan, sudah santai-santai enak-enak di surga. Orang kaya masih ditanya sama Allah berkaitan dengan harta yang dimilikinya ketika di dunia itu. Ya, tapi asalkan digunakan dengan baik, insya Allah juga akan memberikan dampak yang baik dan manfaat yang baik. Jadi yang kedua akan ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah adalah wal hifdzu fi iyalihi. Keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anaknya, kemudian suaminya, istrinya, cucunya, pokoknya semua anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari semua hal yang tidak disukai, dari makhluk-makhluk jahat, dari orang-orang yang tidak suka dengan dirinya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, wat takfir li sayyi'atihi. Selain daripada itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kalau kita bicara masalah puasa ini, puasa itu satu-satunya ibadah yang pahalanya saking banyaknya itu tidak disampaikan oleh Allah, tapi nanti akan ditunaikan oleh Allah langsung ketika di akhirat nanti. Ya, berbeda dengan ibadah yang lain. Ya, kalau ibadah yang lain disampaikan, misalnya kalau kita infak itu pahalanya 700 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tapi kalau masalah puasa ini tidak disampaikan berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Karena ini rahasia sifatnya Bu. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ada apa Bu? Ya baik.
Jadi puasa ini ibadah yang sifatnya rahasia. Ya, kenapa Allah berikan pahala yang banyak? Karena kemungkinan akan muncul riyaknya, pamernya itu sedikit. Berbeda dengan sedekah. Sedekah kadang dipoto, ya kan? Dipoto kemudian supaya dilihat oleh orang. Kalau dia orang dermawan. Kemudian kalau sholat kelihatan ada orang sholat. Kalau ngaji ada suaranya. Kalau orang umroh haji diantarkan sampai 10 bis berangkat sekampung semuanya. Nah, berbeda dengan ibadah puasa. Nggak ada yang tahu. Barangkali mungkin istrinya juga nggak tahu kalau suaminya sedang puasa. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya sedang puasa. Itu satu keluarga, apalagi orang lain. Maka wajar kalau Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Selain daripada itu, orang puasa itu dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan setiap hari. Biasanya makan, minum, sarapan, makan siang, makan sore, ngemil, ngopi, ngeteh, ngejus. Tapi ditinggalkan semuanya dalam rangka untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat kepada orang yang mengerjakan puasa. Kemudian yang kelima, wa tad'if li hasanatihi, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu barusan bahwasanya orang yang berpuasa itu dia pahalanya tak terhingga saking banyaknya. Ya, jadi satu-satunya ibadah yang pahalanya tak terhingga, yang pahalanya banyak sekali itu adalah ibadah puasa ini. Maka di sini disampaikan orang yang mengerjakan puasa wabil khusus tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka dia akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa tashil li sakaratil mautihi. Kemudian nanti dia ketika mau meninggal dunia, itu dia akan diberikan kemudahan oleh Allah ketika dicabut nyawanya. Jadi kalau kita berbicara masalah sakaratul maut, itu memang sakitnya luar biasa. Kalau ibu pernah mendengarkan kisah ketika Rasulullah mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu nggak tega, malaikat nggak tega, karena tahu betapa sakitnya, Bu. Ya, itu kalau ibu dengar ceritanya itu masya Allah luar biasa. Sampai Rasul menggambarkan itu ibaratnya 1000 kali bacokan pedang, saking sakitnya. Maka sampai Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Makanya kadang-kadang itu kalau kita lihat orang yang sedang sakarat itu masya Allah luar biasa, hausnya luar biasa. Dan saat itulah yang menjadi pertaruhan antara surga sama neraka, pertaruhan antara su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu ketika sakaratul maut ini. Maka ya kita sering diajarkan doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kemudian diajarkan supaya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi doa tadi diupayakan sering-sering dibaca, mudah-mudahan dengan berkah daripada doa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Insyaallah biiznillah. Jadi kemuliaan Allah yang keenam, orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ketika meninggal kelak dia akan dicabut nyawanya oleh malaikatul maut dengan dimudahkan, dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak menyakitkan. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, wadhiya li dhulumati qabrihi. Ketika di dalam kuburan nanti itu dia akan diterangi dengan cahaya kebaikan-kebaikan, termasuk cahaya puasa amalan yang dia kerjakan ketika selama dia hidup di dunia. Ya, kita bisa membayangkan, Bu, ya, di dalam kubur itu gelapnya seperti apa. Ruangan cuma berapa meter, ya kan? Lebar berapa meter, panjang berapa meter, sendirian, tidak ada yang menemani. Yang menemani kita nanti satu-satunya adalah yang setia dengan kita adalah amal kebaikan kita masing-masing. Mudah-mudahan salah satunya kehadiran kita sering di Jumat sore ini
mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi penerang kita ketika nanti di kuburan. Termasuk puasa yang nanti kita lakukan dan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan itu semuanya menjadi penerang kita ketika di kuburan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-8, wasakil limizanihi. Kemudian nanti ketika ditimbang amalan-amalan kebaikan sama keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kebaikan dia akan berat, lebih banyak daripada amalan yang tidak baik. Itu nanti berkat salah satunya puasa yang kita kerjakan, di antaranya puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ini. Jadi ketika nanti ditimbang, ada namanya yaumul mizan. Manusia itu kan tahapan-tahapannya kan mulai dari alam rahim, alam ruh dulu, alam ruh. Sebelum dimasukkan ke rahim ibu, itu ada namanya alam ruh. Semuanya sebelum diciptakan di dunia ini ada namanya alam ruh. Dan itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, alastu birabbikum, ditanya semuanya ruh, termasuk orang kafir, orang mukmin ditanya semuanya oleh Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai yang manusia terakhir nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka semuanya menjawab, termasuk orang kafir juga menjawab, qalu bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ya, makanya ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan muslim mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari alam ruh baru nanti masuk alam rahim selama 9 bulan 10 hari, ya kan? Ya Bu ya. Nah, kemudian baru lahir jadi bayi, cabang bayi. Kemudian jadi balita, jadi remaja, jadi dewasa, menikah, punya anak, jadi orang tua, punya cucu. Nah, udah sebentar lagi tinggal menunggu. Itu Bu, tahapan-tahapannya. Nah, selesai nanti, sudah selesai masa hidup di dunia, masuklah namanya alam barzakh, di dalam kuburan tadi itu. Maka ketika nanti kita rajin puasa, insyaallah, maka kita akan mendapat penerangan daripada ibadah puasa yang kita lakukan tadi itu. Ya, dari alam barzakh tadi itu nunggu dia. Orang di dalam kuburan nunggu sampai hari kiamat. Masih menunggu itu. Menunggu kiamat datang. Kalau sudah kiamat sudah terjadi, semua mati, baru semuanya dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, dibangkitkan dari kuburan masing-masing. Yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, digiring, ditempatkan satu tempat namanya mahsyar. Dalam keadaan telanjang semuanya, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Karena kita ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Ini yang kita pakai ini pinjaman dari Allah. Harta yang kita punya itu pinjaman dari Allah, amanah dari Allah. Kita bisa memanfaatkan apa tidak? Jadi semua apa yang kita miliki itu adalah hanya titipan dari Allah. Termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang meninggal diucapkan kalimatut tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita punya itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga titipan itu, dipakai dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, termasuk umur ini juga titipan dari Allah. Ya, kita manfaatkan dengan yang baik. Ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka dia akan diberatkan timbangannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang pada yaumul mizan. Dari mahsyar kemudian ditimbang yaumul mizan, ditimbang amalannya. Mana yang baik, mana yang buruk ditimbang. Mudah-mudahan semuanya kebaikannya lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Barulah nanti dia lewat siratal mustaqim. Ya. Apakah dia ini mampir dulu ke neraka, apa dia langsung masuk ke surga? Karena ada orang yang bahkan tanpa dihisab, Bu. Jadi ada orang yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dia masuk surga. Itu ada beberapa orang disampaikan kalau tidak salah ada sekitar 40.000 atau berapa itu. Apa 60.000 itu. Mudah-mudahan kita semuanya masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Ya, makanya ketika salah satu surat dalam Al-Quran dibaca, kalau ibu sering mendengar surat Al-Ghasyiyah, itu di ujungnya ada bacaan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ibu sambung dengan ucapan doa, Allahumma hasibni hisabai yasira, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah kami kelak dengan hisab yang seringan-ringannya di hadapan-Mu ya Allah. Jadi kalau ibu mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga, maka berdoa supaya dimasukkan dalam surga. Ketika mendengar ayat Al-Quran yang berbicara masalah neraka, berdoa supaya kita diselamatkan dari siksa api neraka. Termasuk ayat tadi ini, ketika berbicara masalah hisab, ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, satu hari di akhirat itu lamanya 1000 tahun di dunia ini. Satu hari berbanding 1000 tahun. Bagaimana itu kalau misalkan dihisab sampai berhari-hari, ya, atau berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, ya. Mainnya di luar ya, di luar mainnya. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Wasaqil limizanihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan timbangannya nanti ketika di akhirat. Kemudian yang ke-9, wan najah min darokatihi, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya, makanya kita juga diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat ini luar biasa. Ya, itu juga doa yang dianjurkan dibaca ketika kita sedang tawaf. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang pernah haji, pernah umrah itu pasti itu baca doa itu. Jadi memang tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dibaca ketika tawaf itu. Boleh baca doa apa saja. Doa yang terbaik ya tadi ini, doa sapu jagat tadi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini dalam keadaan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Bukan cuma di dunia ya Allah, tapi di akhirat juga baik ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, was'ud ala darajatihi. Kemudian derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajatnya akan dinaikkan. Derajatnya di dunia dinaikkan, derajatnya di surga nanti juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya akan ditaruh ke dalam tingkatan yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, puasa itu ternyata spesialnya nanti di surga itu ada pintu khusus yang dikhususkan bagi orang yang rajin berpuasa. Namanya Babur Rayyan. Jadi Babur Rayyan itu adalah pintu yang ada di surga yang khusus, yang dibolehkan lewat hanya orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah puasa. Ya, saking pentingnya puasa itu ada yang sifatnya mingguan, Senin sama Kamis. Ada yang sifatnya bulanan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15 tiap bulan. Ada yang sifatnya juga tahunan, seperti tadi ini diantaranya 1 sampai 10 9 Dzulhijjah, kemudian 1 sampai 10 Muharram, ya, nanti habis Dzulhijjah ini Muharram, kemudian 6 hari di bulan Syawal, ya. Jadi ada banyak ibadah-ibadah puasa yang diberikan kesempatan oleh Allah, ya, kepada kita. Kenapa sih ada yang sifatnya mingguan? Kenapa ada sifatnya bulanan dan kenapa ada sifatnya tahunan? Itu sebenarnya Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita. Nah, ini orang dikasih mingguan gak diambil, dikasih bulanan gak diambil, dikasih tahunan juga gak diambil juga, gak dikerjakan juga. Pengen yang masuk surga, gimana ceritanya? Jangan Bu ya. Ya kalau kita gak bisa mingguan, ambil yang bulanan. Yang bulanan gak bisa, paling tidak yang tahunan inilah, yang cuma setahun sekali kita bisa kerjakan. Ya,
cuma 1 tahun sekali. Syawal 6 hari kita kerjakan, cuma 1 kali dalam setahun. Dzulhijjah 1 sampai 9 kita kerjakan, cuma sekali dalam 1 tahun. Nanti Muharram 1 sampai 10 Muharram kita kerjakan juga, ya, cuma 1 kali dalam 1 tahun. Gitu. Memang kadang itu manusia ini memang banyak lupanya, lupa atau melupakan diri, atau memang sengaja dia bikin lupa atas dirinya, ya. Ya untungnya kita ini termasuk orang-orang yang masih diingatkan oleh Allah. Kenapa diingatkan? Ya masih mau ngaji, masih mau baca kitab, masih mau mendengarkan pengajian. Ini artinya apa? Insya Allah mudah-mudahan tanda baik bahwasanya Allah ini mencintai kita. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah itu cinta dengan kita, kita bisa ketahui insya Allah dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sering ngaji, sering baca Quran, sering puasa, sering sholat sunnah, sering zikir, ini insya Allah mudah-mudahan pertanda baik Allah sangat mencintai kita dan Allah menginginkan kita supaya masuk ke dalam surganya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah ini, jadi 10 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Saya ulang lagi, yang pertama orang itu akan diberkahi umurnya, yang kedua akan ditambah hartanya, yang ketiga akan dijaga keluarganya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat akan dihapus dosa-dosanya. Yang kelima akan dilipat gandakan kebaikannya. Yang keenam akan dimudahkan ketika sakaratul maut. Yang ketujuh akan diterangi kuburnya. Yang kedelapan akan diberatkan timbangannya. Yang kesembilan akan diselamatkan ketika dia hidup di dunia. Kemudian yang ke-10 akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa, ya. Ini motivasi buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya nanti, ya. Nanti saling mengingatkan, ya.